Siapa yang salah? Belas. Kita ulangi lagi. Siang, sore, pagi. Semangat. Kelompok 1 mana? Yaliana. Kelompok 2 sudah siap? Yaliana. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Ya. Marilah kita mengawali pembelajaran kemarin ya, tema 4 yaitu globalisasi. Dan menginjak ke kompetensi dasar tentang mengidentifikasi kegunaan PLTS. Apa itu PLTS? Pembangkit Listrik. tenaga. Terima kasih untuk yang betul. Nah, di sini Ibu akan menerangkan dulu apa tujuan pembelajaran saat ini, yaitu kalian bisa membaca dan mengenal ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sains tentang PLTS. Kenapa kita dikaitkan dengan ayat Al-Quran? Karena kita sebagai seorang muslim jangan kalah dengan orang-orang non-muslim, di mana orang non-muslim itu terus menggali tentang ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu pengetahuan agama Islam. Semua ilmu itu tertera di dalam Al-Quran. Selayaknya kita mengetahui sebagai umat Islam yang benar-benar ingin memperdalam ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan Islam. Di situ ada ya. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini Ibu mengharapkan nanti setelah akhir pembelajaran kalian itu bisa menjelaskan kembali bagaimana cara kerja panel tenaga surya. Kan dulu sebelum tenaga surya kita sudah tenaga air, yaitu bendungan Jati Gede. Bagaimana proses listrik sampai ke rumah masing-masing dan kita bisa menggunakannya. Contohnya listrik kelompok 1 digunakan di rumah untuk apa? Nonton TV. Nonton TV, betul. Kelompok 2 Menerangi rumah, betul. Kelompok 3 ayo Cas HP. untuk mengecas HP. Kelompok 4 untuk apa? Mendengarkan radio. Semua jawaban itu betul semua. Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya, sebelum menginjak pada pembelajarannya, marilah kita simak dulu gambar seperti ini. Di situ adalah pembangkit listrik tenaga surya. Pernahkah kalian melihat ini? Pernah. Di mana coba? Di Posyandu. Ada ya? Kemudian ada satu kampung ya, di dusun Cidempet. Mereka menggunakan listrik itu menggunakan tenaga surya. Mereka bisa belajar, bisa menonton TV, bisa menerangi rumahnya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, setelah itu marilah kita baca sama-sama. Nah, ini ayat Al-Qur'annya. Siapa yang hafal surat An-Naba ini? Ayo, misalnya surat Ibu, ayo coba bacakan dulu surat An-Naba ayat 13. Waja'alna Dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahaja. Terima kasih. Siapa lagi yang mau membacakan surat An-Naba ini? Itu perwakilan dari kelompok 2. Sekarang siapa lagi yang mau perwakilan? Iman mau? Ya.
Bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahaja. Terima kasih. Ya. Artinya apa? Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Nah, di situ terkandung kenapa ayat ini dikaitkan dengan PLTS? Karena tenaga surya. Tenaga surya itu berasal dari sinar mata Al-Qur'annya. Jadi jangan dikira ilmu pengetahuan itu tidak berasal dari Al-Qur'an. Semua ilmu pengetahuan ada dalam Al-Qur'an. Kalau kalian ada motivasi untuk apa? Menggali ilmu-ilmu, semua ilmu itu ada dalam Al-Qur'an. Kemudian coba lihat buku halaman 100 apa ya? Nah, 102. Coba lihat bukunya. Di situ digambarkan bagaimana proses terjadinya pembangkit listrik tenaga surya. Kenapa tidak ada buku di sini? Ini ada perwakilan. Pinjam dulu satu. Boleh dipinjamkan. Ini rasa kepedulian teman. Siapa yang mau meminjamkan boleh. Sok, kelompok 1. Sok, sana ada di sana kelompok Ina. Sok, nambur. Terima kasihnya pada teman yang telah baik. Nah, di sini ada betul tuh Nuri Posyandu. Betul. Ya. Kemudian di sini tuh ada tombol. Seperti itu upami pernah kalian lihat, nanti akan kalian lihat video secara langsung bagaimana cara kerja panel tenaga surya itu ya. Ini dari dalam buku sehingga coba dari sini bisa menerangi lampu. Kemudian radio, TV ya. Kalau malam hari tenaga surya itu diserap oleh Listrik, angin. disimpan tuh di sini tuh. Siang hari menyerap tenaga matahari. Disimpan di dia tadi tombol itu. Jadi kalau siang harinya tidak ada sinar matahari, kemungkinan tenaga suryanya hanya sedikit. Tapi kalau waktu musim kemarau, tombol ini bisa mengumpulkan sinar matahari dengan banyak. Untuk selanjutnya coba kita simak video cara kerja listrik pembangkit tenaga surya ini. Cuma sebentar ya. Tuh, jadi yang di rumah seperti gambar tadi tuh ini ya. Nah, di buku seperti ini kan. Nah, iya tak? Kelihatan? Ini. Nah, kita di video mah iya. Nah, seperti KWH gitu untuk mengendap sinar matahari itu sehingga bisa melihat TV. Nah, dengan hemat, kemudian kipas ya. Pakai suara, kalau pakai suara mah kedengarannya. Tuh, coba perhatikan. Di sini juga seperti iya TKWH bisa beberapa kilometer kan seperti KWH ayahnya tombol listrik sehari habis berapa gitu 2 hari sehingga membuka listrik masuk di
Foto. Ukur gitu ya. Hampir sama. Tenaga surya itu tadi kata si bapak tadi itu tenaga yang ramah lingkungan. Mengapa kita kaitkan dengan globalisasi? Nah, di sini karena tenaga surya itu merupakan salah satu teknologi hijau. Teknologi hijau ini adalah teknologi yang ramah lingkungan. Diglobalisasi karena apa? Globalisasi itu artinya Ibu mengingatkan kembali. Globalisasi apa? Sok ilang deui. Sok pembuka mendunia. Nah, di dia PLTST menurut orang mah cakat dulu bahasa Sunda. Mudah dijangkau dan mudah dimanfaatkan. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tadi setelah melihat tayangan, kemudian Ibu menjelaskan isi Al-Quran yang berhubungan dengan panel tenaga surya. Ada pertanyaan? Tidak. Bahasa Indonesia. Kalau hujan sehari-hari bagaimana tenaga listriknya? Ada kejadian, misalkan tadi kita kan udah dijelaskan oleh Ibu ya, tenaga surya itu diserap dari sinar matahari. Bagus sekali pertanyaannya. Kita ulas lagi. Di situ ada tombol untuk menyimpan tenaga surya atau generator. Jadi bisa sewaktu-waktu, misalkan hari ini terangnya berapa dari pagi sampai sore terang terus. Terus pemakaian listriknya bisa menyimpan, bisa sehari itu tenaga surya misalkan bisa nyimpen tenaga teh 1000 watt misalkan ya. Terus hari berikutnya cedem di pagi ketika sore tidak ada sinar matahari. Kumaha tumun kitu bareng poe. Nah, tadi itu pertanyaan seperti itu ya, Jan. Nah, bisa saja karena itu ada penghematan. Jadi mungkin yang 1000 watt eta teh tidak dihabiskan dalam satu hari. Ada persediaan yaitu di generator tempat menyimpan tenaga surya menjadi tenaga listrik. Tuh. Jadi kalian itu harus bisa menghemat sehemat mungkin. Kalau kalian tahu nggak cara menghemat listrik di rumah? Coba kelompok 1 cara menghemat listrik di rumah bagaimana? Itu perwakilan cara menghemat listrik di rumah apa? Kelompok 2 Mematikan lampu. mematikan lampu ketika siang hari karena tong saang tong dimurungkeun wae makana geuningan ibu-ibu kalian mah pagi bangun subuh tek dulu itu teh salah satu teh cara menghemat listrik. Kelompok 2 contoh yang lain Mematikan televisi di saat sedang menonton. Mematikan televisi ketika kita tidak menonton. Jadi jangan standby terus. Televisi tadi ditonton henteu ganengan. Kelompok 3 ada lagi pendapatnya. Cara menghemat listrik di rumah. Ayo. Punya pendapat? Mematikan air keran. Mematikan air keran ketika menyiram bunga. Kalian tiap pagi ketika ditugaskan untuk mencuci motornya pagi-pagi atau sore hari untuk mencuci motor, cairnya teh tong digunakan untuk bermain. Biasanya kalau
itu harus bangun disorot-sorot itu tidak boleh karena airnya berasal dari tenaga listrik. Kelompok 4, ada pendapat lain? Ayo, tergaduh pendapat. Banyak ya, mematikan setrika. Selain menghemat listrik, setrika mah bilik kena pakaian sehingga menjadi gosong. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba ibu pengen kesimpulan dari video tadi dan penjelasan ibu bagaimana cara kerja panel listrik tenaga surya. Ceritakan secara berkelompok ya. Nanti ke depan sebelum tampil yayal dulu, kemudian bacakan hasilnya. Atas. Stop. Ya, kesimpulannya tenaga surya itu seperti apa? Kalian 5 menitannya. Listrik tenaga surya. Silakan diskusikan cara kerja panel listrik tersebut secara berpasangan sesuai dengan halaman 102 buku tema 4. Silakan. Jadi Bu. Iya. Kesimpulannya tadi ceritakan kembali. Ya. So, bagaimana? Sekarang dijoin. Satu bisa, kelompok satu bisa. Kelompok satu juara, kelompok satu juara. Kelompok satu nomor 1. Utarakan kesimpulannya. Tulis. Kesimpulan kelompok 1, tenaga surya telah membantu kita dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 2, 5 P. Kelompok 2, 5 P. Karena tidak-tidaknya kelompok 2 pilih lagi angkat jadi juara 1. Itu harus dan seharusnya kelompok 2 jadi juara 1. Itu harus dan seharusnya kelompok 2 jadi juara 1. Kelompok 2, yo! Tuh, bacakan. Kesimpulan kelompok 2 adalah PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya yang mendapatkan tenaga surya dari sinar matahari dan dikumpulkan di generator dari tenaga surya menjadi tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 harus maju, jangan nyerah.
menyerap energi dari matahari hingga disimpan di dalam generator. Dan untuk keseharian sehari-hari kita harus menghemat tenaga listrik. Tenaga surya bisa untuk menerangi ruangan, menyalakan TV, nyetel radio. Dan untuk sehari-hari jika pagi sampai sore ada sinar matahari, maka penyimpanan tenaga tersebut bisa sampai 1000 watt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ada ibu-ibu guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga surya untuk menerangi sebuah rumah. Tenaga surya menghasilkan energi dari sinar matahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan bagaimana cara kerja panel tenaga surya. Yaitu pertama, sinar matahari diserap dulu, kemudian disimpan di generator. Kemudian bisa disalurkan ke kebutuhan di dalam rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tenaga surya itu termasuk apa? Tenaga surya itu termasuk alat yang ramah lingkungan di era globalisasi. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita cara menghemat tenaga listrik. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu, kita semua akan bermain kahot untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian sampai di mana nanti akhirnya akan menjadi sebuah nilai untuk hasil pembelajaran saat ini.